Oke, selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat sore untuk teman-teman yang saya kasih yang ada di Amerika, teman-teman yang saya kasih yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dan cuman kasih kita informasi yang mungkin kalian semua sudah tahu bahwa kita udah nggak lama lagi ya hidup di dunia ini. Kita lihat what's going on, apa yang terjadi di dunia ini, baik dalam segi politik, dalam segi medis, dalam segi keagamaan, semua sudah menunjukkan bahwa Jesus is coming soon, dan juga tanda-tanda yang orang dunia pun bisa tahu gitu ya. Orang dunia pun udah mulai keluar dari city karena lihat situasi yang terjadi. Jadi saya mau minta dan harapkan dan mengingatkan juga untuk saya pribadi bahwa kalau ada waktu di mana kita benar-benar serius akan firman Tuhan, inilah waktunya. Bukan berarti lalu-lalu kita nggak serius ya. Jadi untuk lebih mengingatkan, dan kalau ada waktu di mana untuk kita benar-benar saling mengasihi satu sama yang lain, mengundang Kristus untuk tetap hadir, inilah waktunya. Karena dari pelajaran yang kita sudah belajar bahwa kecurahan Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang membersihkan semua defilement of sin, bersatu sama-sama seperti Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus di upper room, persatuannya itu. Dan kenapa mereka bersatu? Karena semuanya ada Kristus di dalam hati kita. Jadi pelajaran apapun yang kita mau pelajari, baiklah kita selalu melihat, selalu melihat akan kasih dan karakter Tuhan Yesus ya. Jadi pada saat ini saya akan mau melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Jadi waktu lalu kita mau review sedikit bahwa gereja itu adalah agen yang Tuhan tunjuk untuk memberitakan gospel ke seluruh dunia. Agen ya. Jadi dia itu agen yang kita sudah belajar. Jadi gereja itu dilambangkan yang kita sudah belajar, satu terang dunia, satu garam dunia, dan dia juga dilambangkan sebagai sungai. Dan sungai itu kita lihat dia pergi kemana-mana, ya kan, sungai itu untuk memberikan kehidupan. Jadi kalau air itu pergi ke laut, memberikan kehidupan kepada binatang-binatang di laut, sungai itu mengalir di desert atau di padang belantara, memberikan memberikan minuman kepada orang. Jadi di mana saja berarti itu moving kan, air itu move, bergerak. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang Tuhan tunjukkan untuk carry the gospel to all over the world. Itu dia punya purpose gereja. Dan terang dunia itu, jadi terang itu nggak bisa disembunyikan. Berarti kita itu nggak bisa menyembunyikan diri dengan semua terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya kan? Jadi itu adalah gereja dan itu adalah fungsi gereja untuk membawa orang kepada Kristus yang adalah sumber keselamatan, sumber terang, sumber kebenaran. Gereja itu agen. Oke, kita sudah tahu ya itu. Dan kemudian kita masuk kepada masalah yang ada di gereja. Nah, kalau gereja itu adalah pembawa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi seperti sungai yang mengalir kemana-mana, memberikan kehidupan yang dia terima, yang dia terima dari Tuhan, bukan dia sumbernya. Dan gereja itu dilambangkan sebagai Yusuf dan Daniel, di mana keberadaan mereka itu, Yusuf itu orang-orang tidak mati kelaparan di tanah Mesir, dan Daniel orang-orang bijaksana tidak mati di Babylon. Dan itulah rencana Tuhan, atau itulah Christ, itulah object lesson yang Tuhan gunakan sebagai fungsi dari gereja. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, wah, gereja itu fungsinya sangat sangat tanggung jawabnya sangat besar. Dan kalau kita lihat itu adalah fungsi kita, sometimes kita bertanya, apakah saya memang sudah memenuhi tujuan yang Tuhan mau untuk kita sebagai gereja? Ya kan? Nah, sekarang
dari semua gambaran yang kita sudah belajar mengenai gereja, kita datang terhadap masalah yang ada di gereja. Ya kan, apa masalah di gereja? Ternyata masalah di gereja sudah dideskripsikan oleh perumpamaan yang Tuhan berikan, yaitu perumpamaan antara lalang dengan gandum. Ya kan? Dan kita sudah tahu perumpamaan itu. Nah, sekarang kita mau review sedikit perumpamaan itu untuk kita lanjut ya, karena minggu lalu ada pertanyaan-pertanyaan dan yang saya mau coba dengan pertolongan Tuhan untuk make it clear hari ini pertanyaannya. Dan of course, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul dan puji Tuhan sudah ada dia punya Bible study-nya. Jadi kita minta tolong teman-teman bersabar untuk sampai come to the point yang dimana kalian punya pertanyaan, karena saya nggak bisa jawab hanya dengan saya punya perkataan. Saya mau kalian lihat sendiri dengan tulisan Ellen White dan Alkitab ya. Oke, jadi kita sudah lihat ini dia ya perumpamaan yang kita sudah belajar waktu lalu. Jadi perumpamaan itu adalah anak manusia menaburkan benih di dalam ladang. Nah, ladang ini yang saya gambar warna hijau ini, kita langsung kasih ya dia punya interpretasi yang kita sudah belajar minggu lalu. Ladang ini dibilang ini adalah the Church of God in the world, atau gereja Tuhan di dunia. Ini ladang. Terus waktu the Son of Man tabur bibit, dan dia tabur itu bibit yang baik. Tetapi ada juga yang tabur bibit yang buruk ya. Nah, yang tabur bibit yang baik adalah Tuhan Yesus, yang tabur bibit yang buruk itu adalah setan. Dan bibit yang baik dilambangkan dengan gandum, bibit yang tidak baik dilambangkan dengan lalang. Nah, dibilang di situ bibit yang baik itu, good seed itu atau wheat, itu melambangkan adalah anak-anak Tuhan. Sedangkan tares atau lalang itu adalah melambangkan anak-anak yang jahat atau anak-anak yang suka berbuat kejahatan. Nah, kita sudah bahas minggu lalu, saya nggak mau ulang lagi, nanti kalau saya sudah taruh di YouTube, kalau kalian mau mengulang lagi silakan. Jadi ini tares ini atau lalang ini katanya yang kita sudah baca, ini adalah terdiri dari error, oke, atau kesalahan-kesalahan dan juga false principles atau prinsip-prinsip yang salah. Jadi ternyata saudara-saudara di dalam gereja itu yang harusnya menjadi terang dunia, garam dunia, yang seharusnya menjadi sebagai sungai, memberikan kehidupan dimanapun dia pergi, karena dia sudah menerima kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia, spiritual life ya ini. Ternyata di gereja itu ada tares, oke, ada lalang. Nah, waktu hamba-hamba Tuhan melihat kan, dia lihat di gereja, loh ini kan harusnya gereja ini menjadi terang dunia ya kan, menjadi garam dunia, kenapa ini orang-orang yang banyak error, kenapa ini orang-orang yang punya prinsip-prinsip yang salah kok ada di gereja, iya kan? Jadi kayak aduh, ini rencana Tuhan untuk memberikan gospel ke seluruh dunia, menjadi terang dunia, yang nggak bisa terlaksana karena ada lalang di dalam situ, ya kan? Jadi, nah sekarang hamba-hamba Tuhan bilang gini, oh kalau gitu Tuhan dia bilang, kita mau cabut ini tares, oke? Saya mau cabut ini lalang, atau saya mau cabut ini anak-anak yang jahat, yang banyak error, kesalahan, banyak prinsip-prinsip yang salah. Saya ini ya servant ya, ini hamba. Dia bilang, ini saya mau cabut supaya saya mau bersihkan, cleanse the church. Ingat itu ya. Ini gereja harus di-cleansing, di-cleanse. Harus dibersihkan. Ini nggak bisa ada lalang di dalam gereja. Terus the Son of Man, the householder ya yang punya ini field bilang, oh jangan, no, don't do that. Istilahnya jangan cabut ini jangan cabut ini tares, jangan cabut ini lalang, jangan cabut ini anak-anak yang jahat, yang mempunyai
kesalahan atau prinsip-prinsip yang salah. Biarlah mereka bertumbuh in the field, oke? Biarlah ini wheat dengan tares bertumbuh di dalam field atau di dalam gereja sampai harvest. Ini ya, harvest. Yang bilang siapa? Tuhan Yesus kan? Jangan cabut ini lalang, biar bertumbuh sampai harvest. Sampai musim penuaian. Nah, waktu lalu kita belajar, ini harvest ini apa ini harvest? Oke, apa ini musim penuaian? Jadi dibilang di situ, di Alkitab dibilang harvest itu the end of the world atau akhir dunia. Tetapi Ellen White tambahkan harvest itu adalah the end of probationary time. Jadi musim menuai itu adalah akhir dari masa probation. Itu harvest, saudara. Jadi biarlah mereka bertumbuh lalang dengan gandum di dalam gereja sama-sama. Jangan cabut atau jangan coba-coba bersihkan itu gereja sampai penutup pintu, akhir dari penutupan pintu kasihan. Itu ya yang kita sudah belajar minggu lalu. Jadi pada saat ini saya mau, karena minggu lalu waktu saya tanya sama kalian, oh kapan itu harvest? Oh ada yang bilang 9/11. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ini 9/11 harvest, oke, kalau harvestnya 9/11 2001, berarti dari sejak 2001 pintu kasihan kita sudah ditutup. Karena harvest, the end of probationary time, akhir dari masa probation atau sudah tutup pintu kan, akhir probation kan sudah nggak ada lagi kesempatan. Nah kalau misalnya harvest itu atau penuaian itu dari tahun 2001, pintu kasihan saudara dan saya sudah ditutup, lah ngapain saya mau belajar sekarang, udah ditutup kok. Istilahnya, kalau sudah ditutup berarti saya udah nggak ada kesempatan lagi kan untuk mau bertobat. Karena saya punya pintu sudah ditutup. Dari 9/11, kalau kita bilang ini 9/11. 2001, kalau bilang ini harvest. Ini make sense ya, maksudnya kalau saya punya pemikiran salah ya correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya harvest 2001, 9/11, kalau 2001 ini gereja harus di cleansing, harus ada wheat yang dicabut kah atau tares yang dicabut kah di 2001, berarti itu kan sudah harvest, sudah the end of probationary time. Ya kalau sudah habis waktu probation, berarti kalau sudah habis waktu probation itu the next thing yang kita harus harapkan itu adalah 7 last plagues, karena itu adalah urutan profesi di mana pas pintu kasihan selesai harusnya Michael stand up kan. Tuhan Yesus harus berdiri kalau probationnya sudah selesai. Michael stand up and the next thing to happen adalah 7 last plagues, 7 kutuk. Dan time of trouble. Nah kalau kita pakai itu di 9/11, kenapa belum ada 7 kutuk? Kenapa belum ada time of trouble? Berarti 9/11 2001 bukan harvest, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya 9/11 2001 bukan harvest, berarti perumpamaan Tuhan Yesus ini masih berlaku sampai detik ini karena kita belum waktunya harvest. Tuhan Yesus bilang stay, dia bilang biarlah wheat and tares itu bertumbuh bersama-sama sampai harvest. Dan biarlah, ini yang kita baca ya di Ellen White ada tulis, biarlah mereka berdua grow, bertumbuh, ripen itu matang. Dan yang membuat tumbuhan itu matang adalah latter rain ya. But nanti itu another study. Cuman sekarang kita mau fokus yang mana ini adalah masalah di dalam gereja yang kita hadapi kalau kita ke gereja misalnya ya. Kenapa ada orang yang begini. Saudara, mau pergi gereja dimanapun, selalu, mau dimanapun kita berada, selalu ada wheat and tares. Lalang gandum. Karena Tuhan Yesus bilang,
lalang dan gandum itu akan terus sampai harvest. Jadi mau masuk gereja dimanapun saudara pun mau berada, jangan pernah kita mengharapkan di gereja itu 100% orang murni, karena di dalam gereja itu juga ada tares yang ditaburkan oleh setan. Oke, jadi karena waktu lalu ada bilang harvest, tapi kita nggak tulis kutipan yang probation, apa di end of probation. Pada saat ini kita akan mau kasih kutipan yang mengenai probation, oke, supaya lebih jelas yang mana harvest itu kapan. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau bahas ini yang kita sudah kasih sama kalian, ini yang kita belajar minggu lalu. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada kalian yang mau kasih tambahan atau pertanyaan? Kapan itu harvest? Jadi waktu lalu saya bilang harvest itu waktu Sunday loh, tapi kita akan buktikan dengan kutipan Ellen White yang kita udah kasih sekarang ini, dan kita akan finish, hopefully kita bisa finish dia punya keterangan mengenai wheat and tares ya. Kenapa Tuhan suruh tunggu sampai harvest? Ada dia punya alasan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Halo. Ya, Li, silakan. Jadi PDP poin sini berarti kan sama dengan Christ Object Lesson 69 yang Christ is waiting with longing desire kan. Iya, iya. Artinya harus berbuah dulu baru nanti akan ada namanya harvest kan. Iya, iya. Jadi kenapa selama ini belum harvest? Karena gandumnya belum berbuah atau belum matang kan. Iya, iya, betul. Ada berbuah tetapi belum matang kan, jadi nggak dipanen-panen, jadi tunggu gandum panen, jadi bukan tergantung lalang atau tergantung Tuhan atau tergantung apa, tergantung gandumnya baru bisa dipanen. Dan Lali tahu kenapa nggak masak-masak? Karena mereka menolak latter rain. Iya, karena hujan waktu itu yang membuat masak ditolak kan. Iya, jadi sekarang makanya kalau kita lihat juga sekarang, aduh banyak juga ya. Kadang-kadang saya pikir cuma orang yang belajar apa namanya just by faith. Oh, no. Dan kita merasa bahwa iya. Mereka nggak belajar, kita belajar. Pas kita kemarin, mereka juga belajar, ada yang sudah belajar dan mereka ngerti, dan kita tahu lalang gandum sudah mau masak, dan kita mudah-mudahan kita juga bisa masak di dalam betul. Itu ya. Jadi kalau memang belum ada yang kasih kabaran misalnya di field A atau field B, gereja A atau gereja B, inilah pekabaran by faith yang kita belajar juga yang akan membuat kita matang sama-sama di situ ya. Itu yang betul. That's right. Jadi apa namanya? Apa tadi kita mau bilang sudah masuk di kita punya kepala tapi tiba-tiba hilang. Ya, jadi iya. Makanya waktu orang mulai belajar lagi Righteousness by Faith, apalagi A.T. Jones ini, saya bilang, ini pelajaran A.T. Jones ini sangat bagus sekali, dan banyak lagi buku-buku yang mengenai latter rain, karena Ellen White bilang kalau orang belajar, maksudnya mereka punya tulisan A.T. Jones dengan Wagner, itu adalah hujan akhir kan, akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Saya bilang kita ini belajar waktu lalu kayak 1 minggu 1 kali, pelajarannya panjang dan bagus, kapan mau selesai, sedangkan kita rasa ini pelajarannya sangat bagus dan sangat didesak untuk memang harus tahu, karena melihat keadaan dunia juga sudah, udah memang benar-benar ya, kita udah di ujung, dan memang harus kita mau benar-benar mengetahui pekabaran itu, bukan harus ya, saya mau. Jadi akhirnya dibikin schedule untuk 2 kali 1 minggu, dan puji Tuhan, dan masih banyak lagi saudara pelajaran yang untuk bagaimana supaya ini gandum ini bisa masak, karena dengan latter rain ya, hujan akhir yang akan membuat matang, dan inilah Tuhan lagi tunggu-tunggu matang baru harvest, saudara, baru dia bisa datang harvest itu gandum. Inilah yang Yesus, makanya Ellen White bilang pekabaran Wagner dengan Jones is the most precious message atau pekabaran yang sangat-sangat berharga, karena pekabaran mereka lah yang akan mematangkan gandum yang ada di gereja.
Thank you, Li. Ada lagi? Ya, Ya. ini juga Li. kayaknya kalau misalnya kenapa Tuhan enggak, misalnya 9/11 itu kan, misalnya gandum sudah keluar, kalau gandum sudah keluar dari field itu, dia nggak bisa masak lagi karena dia harus masak di field kan, di ladang kan. Tentu kalau misalnya dia keluar dari ladang, nggak bisa matang, itu istilahnya kalau kita bisa lihat. Ini ya cuman sekedar kita pemikiran ya. Ya, Ini dia punya. dia Dan ini, punya, iya. iya. Terus kalau misalnya kita yang mengaku umat Tuhan, nggak membantu matangnya gandum di dalam gereja itu Tuhan benci sekali kalau misalnya kita nggak, gimana ya, kalau gandum mau matang di situ, terus kita nggak mau kasih pekabaran ke situ gara-gara, waduh, ini kayak menunda kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan Tuhan nggak suka sekali seperti itu. Jadi itu, aduh, kita langsung, aduh, ini yang kita bisa lihat ya, ini cuma kita pemikiran ya, tapi kita tahu perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah sebagaimana aslinya, seperti itulah dia punya perumpamaan ya. Ya, thank you. Jadi kayak gini ya, perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kalau kasih pelajaran untuk kita simple ya, istilahnya simple itu karena Alkitab diberikan untuk anak kecil bisa mengerti, orang nggak sekolah bisa mengerti, petani bisa mengerti. Jadi everybody will understand dan sangat simple gitu. Dan dia kasih perumpamaan, dia kasih dia punya arti. Dan bukan hanya dia kasih dia punya arti, Ellen White juga lebih perjelas dengan detail. Dan sebenarnya kalau kita dalam kondisi seperti para pionir dulu yang benar-benar cari Alkitab, kita juga akan bisa sebenarnya memahami semua perumpamaan Tuhan Yesus tanpa menggunakan kutipan Mrs. White ya. Tapi karena kita dalam kondisi Laodikia yang memang malas orangnya, merasa diri betul, sedang padahal merasa diri pintar, padahal nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita semua membutuhkan akan tulisan dari Nyonya White dan Ellen White. Nyonya White kasih dia punya keterangan yang lebih detail yang bisa for sure kita bisa dapat kalau kita memang selidiki memang detail-detail ya. Tuhan akan kasih penerangan. Cuman karena mengingat banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari, saya ambil langsung kutipan dari Ellen White. Tetapi untuk pelajaran mengenai gereja, dia punya fondasi, kalau kalian lihat itu 90% kita semua ambil dari Alkitab. Tapi untuk dia punya parable ini, kita gunakan banyak kutipan Ellen White untuk lebih memperjelas lagi ya. Dia punya harvest itu apa, akhir dari masa probation, dan ladang ini apa, ladang ini adalah gereja Tuhan di dalam dunia. Dan Ellen White bilang, Tuhan bilang, biarlah mereka itu bertumbuh dan masak di field. Dan kita tahu field itu adalah gereja. Jangan cabut sampai harvest, jangan cabut sampai probation atau hari the end of probationary time atau harvest itu adalah akhir dari masa probation yang Tuhan berikan kepada kita. Selama masa probation yang Tuhan kasih belum berakhir, wheat dengan tares harus tumbuh sama-sama in the field atau di dalam gereja. Itu saudara yang kita kasih kepada kita semua, kita nggak karang atau kita nggak bilang sesuai dengan, oh karena saya mau interpretasinya begitu. Itu interpretasi yang Tuhan kasih berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Kalau kalian lihat saya sudah salah kasih interpretasi atau salah baca atau salah translate, please ya kasih tahu yang mana supaya karena kita nggak mau untuk memberikan sesuatu kesalahan kepada saudara, dan saya nggak mau juga saya berada di dalam error karena saya yang salah mengerti. Makanya kita share, dia punya share screen, gambar supaya kalian juga bisa lihat dan orang sama-sama menganalisa sama-sama ya, karena Tuhan kasih pikiran orang semua untuk bisa mengerti akan kebenaran. Kita analisa lah ini, dan analisanya itu berdasarkan apa yang Tuhan bilang ya. Kalau Tuhan bilang A, kalau carnal mind itu kan, carnal mind adalah gini. Tuhan sudah bilang A,
Kita coba try untuk find another way untuk supaya bisa B. Tapi kalau the mind of Christ, kalau mind of Christ bilang A, yes it is A. Itu kan yang kita belajar di righteousness by faith ya. Jadi kalau Tuhan bilang begini gini, apapun alasannya kalau Tuhan bilang A, kecuali ada di perumpamaan yang lain atau kutipan Ellen White yang lain yang bilang A itu bisa berubah kalau dia punya sirkumstansi, dia punya keadaan, situasi dan kondisi seperti ini, baru A itu berubah. Tapi kalau dalam perumpamaan tidak ada seperti itu, berarti sebagaimana yang Tuhan bilang, sebegitulah yang akan terjadi kepada kita sampai the end of probationary time, sampai harvest. Oke. Kita akan baca ya, dia punya kutipan waktu lalu. Oke ya, kita akan coba baca di sini, baru kita akan kasih, kan dia bilang harvest itu the end of probationary time. Nanti saya akan kasih kutipan kapan itu probation. Oke, kita sudah belajar, but I have to give it supaya kita bisa lihat bahwa ini wheat and tares, lalang dan gandum harus tumbuh sampai situasi seperti ini, baru wheat dengan tares akan dipisahkan. Oke, kita baca di sini ya. Ini keterangan mengenai lalang dengan gandum ya. Jadi pada waktu hamba-hamba Tuhan lihat lalang, dia bilang ini ya keterangannya. Hamba-hamba Tuhan sedih sebagaimana mereka melihat kebenaran dengan kesalahan orang-orang yang percaya, believers, they grieve sebagai waktu mereka melihat true and false believers. Oke, jadi orang-orang yang yang benar dengan orang-orang yang salah itu mingle in the church. Jadi orang kan sometimes merasa begitu ya, kayak misalnya orang sudah belajar sesuatu gitu. Let's say lah health reform, coba. Let's say health reform. Misalnya orang belajar udah nggak bagus makan daging, ini contoh. Terus pas potluck, orang lihat, aduh ini orang ini makan bawa ayam, bawa ikan, dan berhura-hura juga makannya, menikmati seakan-akan nggak pernah tahu itu ada kutipan Ellen White mengenai kesehatan. Jadi waktu orang lihat gitu kan kayak aduh men istilahnya. Dan terus misalnya di gereja ada tamu, orang datang, orang Buddha misalnya, dan orang Buddha ini kita tahu vegetarian kan, terus mereka makannya bagus, hidupnya sehat. Terus kita yang seharusnya menjadi terang kepada mereka datang di gereja, lihat, makanan di potluck penuh beraneka ragam daging dan segala macamnya. Terus kita lihat kayak, aduh Tuhan, jadi kayak geli gitu melihatnya, kayak, aduh kenapa ini orang-orang ini ada di gereja kayak gitu. Nah, ini hamba-hamba Tuhan sedih kan melihat seperti itu. Nah, terus Ellen White bilang, mereka rindu untuk melakukan sesuatu untuk cleanse the church. Mau bersihkan ini gereja yang penuh banyak sekali lalang. Nah, seperti hamba-hamba dari pemilik rumah itu, mereka siap untuk cabut itu lalang. Jadi, aduh ini orang-orang yang pemakan daging, ini contoh ya, makan daging ini semua harus dikeluarkan dari gereja. Nggak bisa, mereka ini hanya pengakuan, mereka ini begini-gini, memerlukan nama gereja dan sebagainya, dan siap-siap untuk mau kasih singkirkan itu orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan, saudara, tapi Yesus bilang kepada ini hamba-hamba, jangan bikin begitu. Kalau kamu mau coba kumpul itu lalang, terus kamu mau cabut, kamu bisa kalau kamu mau, misalnya kamu mau cabut itu lalang, ya kan? Itu wheat-nya juga akan bisa saja keikut tercabut. Itu yang Yesus, ini Christ loh, Yesus loh yang bilang, bukan Joy yang bilang, Yesus bilang, terus dia bilang, biarlah dua-dua tumbuh bersama sampai harvest. Sudah lihat? Kalau ya silakan Li. Sorry kita potong sedikit. Ini ya, kita sure. ingat sedikit.
Kalau kita ingat yang kutipan Ellen White yang tidak ada 1 dari 20, 20. artinya atau kita anggaplah Nah, 1 out of 1 20. 20 ya. Ya, jadi anggaplah 1 dan 20. Ya. Berarti 1-nya gandum, 20-nya lalang. Itu dia. Jadi mau lihat itu gereja, nggak ada kelihatannya, gandumnya nggak kelihatan, lalang semua. Makanya kenapa kalau misalnya 50-50, otomatis kita bisa cabut, atau kalau gandum lebih banyak, kita bisa cabut lalangnya dan gandumnya akan baik-baik saja. Tapi masalahnya, lalangnya lebih banyak dari gandumnya, jadi kalau mau cabut lalang itu, pasti gandum juga akan ikut, karena saking banyaknya kan. Jadi akan kelihatan itu gereja itu field of lalang, bukan field of gandum. Jadi iya, memang betul seperti itu, memang betul. Tetapi ini dibilang jangan cabut itu, aduh, ini kita langsung, aduh, memang betul ya ini, wah. Ya, nanti Lali akan lihat Tuhan Yesus punya karakter. Aduh, maksudnya mungkin kalian sudah belajar, tapi pas orang belajar Tuhan Yesus, kita lebih appreciate sekali Tuhan Yesus punya karakter sangat beautiful dengan belajar ini ya. Ya, ada lagi, Li? Jadi kalau misalnya lihat, jadi kalau misalnya gereja itu sebagai terang juga, gandum juga itu harus menjadi terang di antara di situ ya. Yang satu itu maksudnya harus juga ada church atau gereja pribadi yang menjadi terang untuk yang lain ya. Jadi kalau yang terang itu akan mencabutkan diri, field itu nggak akan mematang-matang kalau kita lihat ya. Dia punya, kalau cuma mau dia punya ini ya. Dia punya nalarnya ya. Iya, oke. The fact of influence. Jadi tapi nanti ya dia ada kutipan Ellen White yang kita pingin share sama kalian itu, yang mana Oke, karena Lali sudah bring it up, nanti kita kasih aja sedikit kayak gini ya. Jadi kan tadi Lali bilang, di sini kan kebanyakan tares ya, maksudnya kalau kita lihat Ellen White bilang not 1 out of 20, nama yang ada di gereja itu ada namanya di surga. Jadi kalau mau lihat perbandingan itu kan kebanyakan, kalau kalian lihat itu kan banyak lalang sebenarnya ya. Jadi kita itu, jadi prinsipnya gini, not one safe, always safe, oke? Dan itu juga prinsipnya, kalau kita misalnya tares, bukan berarti kita selama-lamanya tares, seperti itu ya. Jadi makanya kan ada waktu probation, ya kan, dulu mungkin saya tares, tapi karena terima firman Tuhan, dan Tuhan mengubah hati saya dengan pekerjaan Roh Kudus, ya bertobat, dan akhirnya bisa menjadi gandum. Nah, jadi kayak gini, karena kita lihat di dalam field itu, di gereja itu, kalau mau gunakan misalnya kutipan Ellen White yang tadi Lali sudah bagikan, saudara, ini ya, we need to be very careful, oke? Karena apa? Kalau bukan saya yang mempengaruhi mereka bawa kepada Kristus, kitalah yang akan terpengaruh menjadi sama seperti mereka. Oke? Itu makanya ada yang Ellen White punya tulisan begini. Kita itu hidup di dunia harus menjadi terang dunia kan? Itu kita punya purpose sebagai gereja. Dimanapun kita berada, mau di mana, mau di gereja, mau wherever. Dia bilang, jadi kita kalau menjadi terang dunia berarti kita nggak pisah dari dunia, harus berada di dunia. Itu yang dia bilang ya. Tetapi untuk menjadi terang dunia atau berada di dunia ini untuk menjadi terang kepada mereka, kita nggak ambil bagian dosa-dosanya, ya kan? Tapi kita di situ tapi nggak ikut berpartisipasi apa yang mereka bikin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak separate physically dengan mereka. Itu yang dibilang. Tetapi Ellen White bilang, yang paling berbahaya adalah kalau kita separate dengan Kristus. Karena kalau kita pisah dengan Kristus, saudara-saudara, kita nggak akan bisa mempengaruhi mereka untuk memberikan pengaruh yang baik, malah kita yang akan terpengaruh oleh mereka. Itu bahayanya ya. Jadi makanya puji Tuhan, saya tuh puji Tuhan banget, sebelum Tuhan bukakan terang ini, kita lebih dulu sudah dibukakan terang bagaimana untuk kita ada communion dengan Tuhan, bagaimana mempelajari akan karakter Tuhan. Karena kalau kita belum benar-benar
Saya nggak bilang kita sudah mahir, di situ nggak, kita lagi belajar ya. Tapi kalau kita dulu kita nggak belajar dan emphasize bagaimana communion dengan Tuhan, mempelajari karakter Tuhan, bahaya sekali karena kita bisa saja terpengaruh dengan keadaan dunia atau terpengaruh dengan situasi yang berada di gereja. Kita bukan menjadi terang dunia, bukan membawa good influence, bukan mempengaruhi orang lain, kita malah yang terpengaruhi. Oke, jadi yang paling utama saudara-saudara yang saya mau tekankan untuk saya pribadi juga, I'm not pointing at you, I'm pointing at myself. Please jangan pernah separate dengan Kristus. Jangan pernah ada waktu di mana saudara dan saya tidak memandang akan karakter Yesus, tidak melihat Yesus, tidak komunion, apalagi kalau kita mau bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk memberikan terang kepada mereka. Waduh, memang perlu, memang betul-betul ya. Tapi dengan situasi seperti itulah saudara dan saya akan bertumbuh dan akan lebih bergantung kepada Tuhan, karena kita tahu dimanapun kita berada ada purpose. Sama seperti Tuhan Yesus kan, masih ingat pelajaran sekolah Sabat? Kalau Tuhan Yesus di masa mudanya kan, ini yang kita kasih, kalau dia jatuh saja dalam dosa dengan cara dia memandang, dengan cara dia berkata, habis hilang semua rencana keselamatan. Itulah sebabnya dia betul-betul bergantung kepada Bapa, komunion dengan Bapa, karena Yesus tahu purpose-nya di dunia ini, iya kan? Nah, kita juga harus tahu saya punya purpose itu apa. Saya punya tujuan itu apa sebenarnya. Why am I here? Kayak gitu. Kita tanya, kenapa saya berada di sini? Apa purpose saya? Kalau saya tahu tujuan saya itu, di situlah memang bukan berarti kita nggak bergantung kepada Tuhan, tapi dengan lebih mengetahui saya punya tujuan apa, kita akan lebih betul-betul komunion dengan Tuhan, dan disitulah kita lebih bertumbuh, saudara-saudara, dalam kita punya kerohanian. Karena ada yang Kak Roy suka kutip ayatnya, waktu kita water, kita juga akan di water. Istilahnya, saya mau menolong orang, saya sendiri juga tertolong. Tapi untuk menolong orang, we need to have Christ in us untuk bisa menolong orang. Jangan sampai Kristus hilang, bukannya kita menolong orang, kita malah yang hilang. Oke, jadi ada lagi sebelum kita baca ini perumpamaan. Oke ya, jadi biarlah mereka bertumbuh bersama-sama sampai harvest. Nah, ini kita mau baca kemarin, kalau minggu lalu kayaknya kita tidak sempat baca di sini. Anyway, kita baca ya. Dibilang, Kristus plainly taught. Jadi dengan jelas dia ajarkan bahwa mereka yang persis ya terus-terus berbuat open sin. Open sin itu salah satu adalah commit adultery ya. Jadi terus-terus sudah diperingatkan sama gereja, sudah ditegur, tapi open sin itu dia bilang harus dipisahkan dari gereja. Ada kan peraturannya ya di gereja. Tetapi dia tidak dipercayakan, tapi Tuhan tidak mempercayakan kepada kita pekerjaan judging karakter dan motif. Jadi kalau saudara lihat ada open sin di gereja itu, memang ada peraturan yang mana nggak bisa lagi setelah ditegur ya, of course ada dia punya step-step. Tapi Tuhan itu tidak percayakan kepada kita pekerjaan untuk menghakimi orang punya karakter dengan motif. Ini masih keterangan with and tails, oke? Yang Tuhan bilang jangan cabut, biarlah mereka tumbuh sampai masa penuaian. Dan dibilang, yes, Tuhan itu tahu kita punya nature, kita punya alami. Dia sangat-sangat tahu untuk mempercayakan pekerjaan untuk judge orang punya karakter dan motif. Jadi dia nggak percayakan kepada saudara dan saya, karena Tuhan tahu kita punya kealamian itu, kita sometimes hanya lihat dari luar. Kita nggak bisa baca orang punya motif, makanya nggak bisa kita judge orang. Gitu ya. Terus dia bilang, kalau kita coba untuk cabut dari gereja, mereka yang kita lihat itu orang-orang Kristen yang salah, yang kita sudah kasih contoh salah tadi, we should be sure, pasti saudara-saudara akan membuat kesalahan. Ini Ellen White bilang.
Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang aduh nggak sesuai dengan kita punya penglihatan, kita mau coba mau singkirkan mereka dari gereja, Ellen White bilang kita pasti akan melakukan kesalahan. Dan dia bilang seringkali orang-orang yang kita rasa itu hopeless subject, saudara, ini ya kita mau underline, mau bold. Sometimes kita lihat ini orang-orang yang, aduh ini dia itu udah tukang perokok, pemabuk, dia ini begini, gini, you name it, whatever. Seringkali katanya kita lihat orang-orang itu sudah orang yang sudah nggak ada berpengharapan, padahal orang itu yang kita lihat itu sebagai orang yang hopeless, orang itu saudara-saudara Tuhan lagi tarik terhadap dirinya sendiri. Aduh, wow. Terus dia bilang, kalau kita berurusan dengan jiwa-jiwa ini sesuai dengan kita punya imperfect judgment atau kita punya menghakimi tapi nggak sempurna, itu bisa saja akan menghancurkan atau menghilangkan dia punya pengharapan yang paling terakhir. Aduh, kasihan. Jadi kayak gini ya, misalnya nih kita lihat tadi kita sudah bilang, orang tukang mabuk lah, tukang perokok lah, tapi Tuhan lagi try untuk win dia punya soul ya. Jadi Tuhan bekerja di hatinya dia, Tuhan tarik dia. Jadi dan kalau dan dalam istilahnya ini ya, Tuhan lagi bekerja untuk orang itu, oke? Dan dia mulai merasakan betapa hampanya hidup ini tanpa ada Kristus, iya kan? Terus tiba-tiba kita lihat, oh Ngana masih ngerokok, kamu harus dikeluarkan dari gereja, atau kamu masih makan daging, atau whatever reason, ada kesalahan ini, dikeluarkan dari gereja karena mau bersihkan gereja, and yet padahal dia lagi struggle untuk meninggalkan itu, saudara-saudara. Dan waktu kita keluarkan dia dari gereja, akhirnya Ellen White bilang, mungkin itu satu-satunya pengharapan terakhir, kita keluarkan orang itu dari gereja, malah orang itu hilang. Kalian lihat itu, because why? Kita manusia nggak bisa baca motif orang, karakter orang, hanya Tuhan yang bisa, dan Tuhan lagi bekerja untuk menyelamatkan orang itu. Dan kita lihat sini banyak yang berpikir diri mereka sendiri Kristen, padahal ujung-ujungnya mereka yang akan hilang, saudara-saudara. Aduh, kita yang pikir, oh Tuhan saya ini aktif di gereja nih, saya ini do medical missionary, saya kasih Babesari righteousness by faith, saya sudah vegetarian, saya sudah health reform. Ini orang-orang itu yang tares, ini masih begini, gini. Justru mereka itu yang diselamatkan, kita yang pikir kita orang Kristen, pada ujung-ujungnya kita yang hilang. Makanya kita nggak tahu, saudara-saudara, motif orang, apa yang sedang dia alami, apa yang dia sedang perjuangkan. We don't know, hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa lihat dari luar, ya kan? Terus dia bilang, banyak, ini many, oke? Ini many ya, bukan Ellen White nggak bilang few, ini many. Many, banyak orang yang akan di surga, yang kita pikir mereka itu nggak akan pernah masuk. Waduh, wow, aduh, bikin malu, aduh, wow, waktu kita baca ini kita, aduh Tuhan, please, aduh mana, kita nggak mau lihat orang lain terus mau bikin judging ini. Atau misalnya let's say let's say ya, let's say kita lihat misalnya lagi pergi ke toko, misalnya kan di toko-toko itu waktu mau bayar di kasir kan ada majalah-majalah kan, dan majalah-majalah situ kan suka ada bintang-bintang film ini kayak gitu-gitu ya di situ. Terus waktu kita baca, let's say baca di situ, oh ini dengan ini, cerai lagi kayak gitu, aduh dia udah berapa kali kawin, aduh gini-gini. Jadi kita secara manusia udah judge kan, aduh memang whatever lah, kita punya judgment. Dan kita pikir, aduh ini paling ini bintang film ini nggak akan masuk surga, lihat aja dia punya kehidupan begini. Karena kita judge-nya begitu, saudara-saudara. And I'm not saying mereka mau di surga, enggak, ini hanya contoh, oke? Hanya contoh. Ternyata yang kita nggak pernah terpikir masuk di kita punya pemikiran, yang kita pikir selama ini nggak selamat, ternyata mereka yang di surga,
Dan yang saya pikir saya akan selamat karena sudah belajar righteousness by faith, ternyata saya yang nggak selamat. Saudara, aduh, wow. Makanya Ellen White bilang, manusia menghakimi dari penampilan, appearance-nya, cara kita berpakaian, cara kita makan, whatever. Kita hakimi orang berdasarkan itu kan. Dan memang betul, saudara-saudara, saya manusia, kalian manusia, kita lihat orang dan nilai orang sesuai dengan apa yang saya lihat. Tapi Ellen White bilang, tapi Tuhan menghakimi. Kita punya hati manusia yang sometimes kita pikir orang ini rebel, tapi ternyata di hatinya dia lagi kosong dan mau ada kehadiran Kristus. Tapi justru orang yang self-righteous lah yang nggak bisa, yang nggak mau ada Kristus. Tapi orang yang sudah babak belur justru mereka yang mau ada kehadiran Kristus. Dan mereka lah bisa saja diselamatkan, Tuhan memenangkan jiwanya daripada orang yang self-righteous, yang merasa sudah whatever dan tidak memerlukan Tuhan Yesus. Mereka itulah yang akan hilang ternyata. Makanya Ellen White emphasize lagi apa yang Tuhan Yesus bilang, the tares and the wheat, lalang dengan gandum harus tumbuh sama-sama sampai harvest, sampai masa penuaian. Dan harvest, dia bilang, dan harvest, masa penuaian adalah akhir dari probationary time, akhir dari masa probation, atau akhir dari tutup pintu ya. Kalau sudah akhir probation berarti pintu kasihan sudah ditutup. Itulah sebabnya Tuhan nggak mau kita untuk menyingkirkan gereja dengan whatever reason, kecuali dengan di sini ya, yang satu dia bilang orang yang persis in open sin, yang commit adultery, yang sudah ditegur-tegur dengan ada peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Mereka tetap itu nggak bisa ya, ada peraturan-peraturan kan yang nggak bisa. Tapi kalau orang yang masih berjuang dengan kesalahannya, ada errornya, ada false principle yang masih dia mungkin dia dapat dari orang lain dan dia masih berjuang mau belajar dan sebagainya, jangan pernah kita cleanse the church, jangan kita singkirkan itu tares atau orang-orang yang sudah dideskripsikan tadi, karena kita nggak tahu mereka punya motif, hanya Tuhan yang tahu. Dan sekali lagi saudara-saudara, dengan lihat ini kita lihat bahwa Tuhan punya karakter, dia mau kasih kesempatan sampai ujung kesempatan terakhir yang Tuhan akan berikan sebelum pintu kasihan tertutup. Itulah long suffering-nya Tuhan ya, untuk memanifestasikan saya punya karakter ini apa. Mungkin saya pikir, wah, sudah kita mau keluar dari gereja. Iya kan, karena saya ini yang whatever lah, saya ini yang udah belajar, orang-orang di situ nggak tahu apa-apa, banyak begini, banyak error, banyak false principles. Saya mau keluar karena saya sudah rasa saya nggak bisa lagi sama-sama dengan mereka. Saudara, kasihan ya, istilahnya Tuhan bilang, kenapa mau bikin itu? Either kamu mau mengeluarkan diri karena kamu rasa benar, atau kamu mengeluarkan orang lain karena orang lain yang salah. Tetap prinsipnya, wheat dengan tares harus tumbuh di gereja sampai harvest. Begitulah Tuhan punya karakter, yang mana dia itu panjang sabar kepada kita manusia, yang masih memberikan kesempatan sampai last chance-nya kita semua, wheat dengan tares, untuk memanifestasikan sebenarnya selamanya ini saya apa. Saya pikir saya wheat, ternyata saya tares. Dan saya pikir orang itu tares, ternyata dia itu wheat at the end. Makanya kesempatannya harus ada last chance untuk memanifestasikan saya ini apa, wheat atau tares. Oke? Sampai di sini dia punya kutipan. Kalian ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pernah kasih ini kutipan di Wahyu 18 ya, yang mengenai close of probation. Jadi di sini kan
dibilang itu biarlah lalang dengan gandum tumbuh sampai harvest, dan harvest itu adalah akhir dari probationary time atau waktu probation yang Tuhan berikan. Nah sekarang waktu lalu kita udah tanya kapan itu probationary time. Nah, tapi kita nggak kasih kutipannya. But I know kalian semua sudah tahu kapan probation, tapi dengan pelajaran ini saya mau kasih kapan sih waktu probation kita berakhir, iya kan? Saya sudah kasih, tapi let me just give it supaya kita bisa lihat kapan itu probation itu berakhir ya. Oke. Ini dia ya, kita mau kasih dia punya kutipan kapan dia punya probation berakhir. Apakah Lali bisa baca Li dalam bahasa Indonesia, apa bisa translate langsung dalam bahasa Indonesia? Oke, kita coba ya. Iya. Apa yang kamu lakukan saudara-saudara di dalam pekerjaan besar dari persiapan? Mereka yang bersatu dengan dunia akan menerima word multi tanda ya. Pembentukan dunia dan persiapan kepada tanda binatang. Mereka yang tidak percaya pada diri, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan menyucikan jiwa mereka oleh penurutan kepada kebenaran ini dan menerima pembentukan surgawi dan persiapan untuk meterai Tuhan di dahi mereka. Iya. Ketika undang-undang keluar dan tanda di impress ya, ditaruh di forehead, ditaruh forehead, karakter mereka akan tetap suci tanpa cacat untuk selama-lamanya. Wow, oke. Jadi kita lihat di sini, ini baru satu kutipan ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalian sudah lihat ya, dia punya aplikasi di atas, kita nggak mau tekankan lagi, tapi kita hanya mau tekankan dia punya close of probation, ya kan? Dibilang di sini waktu ada decree keluar, oke, dan kita sudah diterima seal atau meterai di kita punya dahi, apa dibilang Li di sini? Mereka punya tetap murni. Akan tetap murni, tanpa cacat, tanpa noda sampai selama-lamanya. Tetapi kapan itu, Li? Kapan itu ya akan terjadi? Kapan itu? Undang-undang. Waktu undang-undang kan. Jadi kita Sunday law. Sunday law, that's right. Oke. Nanti kita akan kasih ya kalau itu Sunday law. Jadi pada waktu harvest atau the end of probationary time, oke, dia bilang pada waktu seal sudah ada di kita punya forehead, kita punya karakter itu akan tetap begitu selama-lamanya. Berarti kalau tetap begitu selama-lamanya, apakah ada perubahan lagi atau enggak? Saya mau tanya. Ada perubahan lagi terhadap karakternya? Tidak ada. Tidak. Ada kan? Kalau sudah tidak ada perubahan lagi sama karakternya, berarti orang itu sudah apa? Sudah apa? Kalau dia punya karakter, nggak bisa disil atau dia itu sudah tutup pintu. That's right, thank you. Disil? Ya, dia disil ya, disil sama meterai Tuhan, dan karakternya nggak bisa berubah lagi, berarti dia itu sudah tutup pintu. Kalau dia pintunya masih terbuka, Kak Opin, dia itu bisa berubah dari jahat ke baik, atau dia bisa dari baik malah jadi jahat. Nah, kalau misalnya Kak Opin ya, kita tanya juga mengenai midnight kan, Kak? Midnight toh? Kalau sekarang midnight sudah tutup pintu. Sudah tutup pintu. Kalau tutup pintu kan sudah selesai kan probation, betul enggak? Kak Opin setuju? Kalau close probation, ya, pintu sudah selesai close probation. Jadi betul. Selesai close probation, berdasarkan kutipan ini, kalau dia itu sudah close probation, dia itu sudah terima seal atau mark of the beast. Dan kalau dia itu sudah terima the seal of God, oke, dia punya karakter akan pure terus, Kak, nggak akan ada dosa lagi.
Oke? Tapi kalau sudah midnight tutup pintu, kalau orang itu berdosa, berarti dia punya karakter akan berdosa terus gitu. Kalau sudah tutup pintu. Makanya it's very dangerous atau bahaya kalau kita Tuhan belum tutup pintu terus kita Dosa terus. iya kan, karena kalau kita sudah tutup pintu, sudah tutup Ya, itu tuh kan jadi dia punya karakter remain pure and spotless for eternity. Jadi from that time, waktu probationnya sudah tutup, kalau dia punya karakter pure, akan pure Kak, nggak akan ada dosa setitik pun sampai eternity. Itu kalau sudah tutup pintu. Padahal, betul sekali. ya, padahal Kak, kalau untuk tutup pintu harus ada decree dulu, harus ada sandalo decree dulu, baru entah orang itu terima seal of God atau mark of the beast. Kalau terima seal of God, barulah di situ dia punya karakter remain pure. Remain pure itu artinya dia itu sudah pure sebelumnya dan akan continue pure for eternity. Tapi kalau orang terima mark of the beast, dia itu sudah tidak mau dirubah oleh kasih karunia Tuhan dan tetap akan begitu terus for eternity, istilahnya sampai ada neraka yang akan membakar mereka sesuai dengan Selama-lamanya. ya sesuai dengan mereka punya jangka waktu atau dosanya itu. Nah, itu dia ya, tapi dia punya itu adalah decree. Oke? Sampai di sini? Joy, Ya, silakan Wan. mau tanya Kak, kalau misalkan sandelo itu dang diumumkan dang, apakah itu serentak langsung semua ditentukan dia punya nasib dalam arti langsung close door bagi yang tetap jahat-jahat, yang baik tetap baik, atau progresif ya setelah sandelo? Kalau apa Wan? Coba ulang dari pertama Wan. Kalau misalkan decree sandelo dang diumumkan, apakah serentak itu close door bagi setiap orang atau progresif? Oke. Jadi waktu decree undang-undang keluar kan, sandelo kan. Jadi kayak gini Wan. Waktu undang-undang keluar, jadi kan setiap orang Wan akan dikasih mau kuduskan hari Sabat atau enggak, betul enggak Wan nanti? Setiap orang akan Iya kan? Jadi waktu orang itu menerima, dia bilang, oke, I'm willing to die daripada mau keep Sunday karena Sunday tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan stamp the seal of God. Tapi waktu ada decree keluar, terus orang itu ketakutan atau selama ini memang hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan atau whatever reason, atau hidupnya penuh dengan yang tadi di sini mereka mau hidup dengan keduniawiannya. Nah, pada waktu decree keluar dan orang itu diperhadapkan untuk mengambil keputusan dan dia menerima Sunday daripada Sabat, disitulah dia terima mark of the beast. Jadi progresif istilahnya, setiap orang akan diuji dan entah dia lulus ujian, entah dia mau terima Sabat atau Minggu, disitulah akan terbagi dua, orang yang terima the seal of God atau mark of the beast. Dan itu progresif sampai the last person, orang terakhir di dunia ini yang akan ambil keputusan, orang terakhir itu sudah menerima Sabat atau Minggu, orang terakhir nih Wan, pas dia selesai ambil keputusan, baru Michael akan stand up. Jadi sandelo itu adalah periode waktu di mana semua orang dikasih kesempatan untuk menerima Sabat atau Minggu. Dan dibilang kan waktunya itu cepat kan? Iya, sangat cepat. Terus sandelo itu juga nggak kayak dikumpul-kumpulkan besok, atau bukan besok ya. Ada dia punya pengumuman begitu, tapi itu kayak diam-diam ya, enggak ada yang dia punya bisa aja kita nggak tahu kalau sudah sandelo kan. Tapi fortunately akan ada undang-undang dari Amerika keluar, tapi undang-undangnya itu tiba-tiba, tapi bukan tiba-tiba kita nggak tahu. Dengan kejadian yang sedang terjadi ini sebenarnya itu tanda bahwa sandelo is coming. Lagi tunggu umat-umat Tuhan nih
yang lagi belajar righteousness by faith latter rain untuk kita bisa untuk benar-benar Tuhan akan lihat dia punya buah-buah kebenaran ada di kita dengan belajar latter rain righteousness by faith. Tuhan lagi tunggu itu sebenarnya, saudara-saudara. Ini Sunday Law ini dari dulu sudah anytime bisa keluar, oke? Sunday Law dari 1888 kan? Anytime itu bisa ada, Tuhan bisa Sunday Law. Tetapi Tuhan tahan terus karena umat-umatnya belum ready. Dan Tuhan mau tidak ada satupun yang binasa. Itu Sunday Law harvest kan sama dengan harvest kan? Ya. Sesuai yang kehidupan tadi, Sunday Law harvest. Jadi makanya kalau sudah gandum terakhir matang, iya. sudah langsung Sunday Law itu ya. Jadi ini tergantung gandumnya gandumnya matang kapan ya. Iya, jadi di saat itulah, makanya di saat itulah wheat and tares itu terpisah karena disitulah memang sudah kelihatan dia punya buah. Kalau sekarang belum kelihatan dia punya buah, kelihatan di mata manusia tapi belum tentu kita punya judgment itu betul, ya kan? Makanya kita ada belajar tadi itu. Oke. Thank you. Ada lagi? Gimana Wan? Apakah itu menjawab pertanyaan Wanda? Iya, Kak. Oh, oke. Iya, Wan. Thank you. Oke, Wanda mau say something, silakan. Sebenarnya event Sunday Law pun tetap Tuhan. Suaranya kecil, Wan. Boleh lebih. Tadi besar, ini so jauh. Iya, Kak. Jadi bisa dengar, Kak. Jadi event Sunday Law pun tetap Tuhan masih kasih kesempatan ya. Ya, kesempatannya kepada orang-orang, pertama orang Advent, habis itu orang Advent akan kasih kepada orang-orang dunia nanti. Dunia, iya. Iya, betul. Sunday Law itu sudah mulai ada penghakiman kan? Maksudnya sudah ada yang ditutup pintu. Bukan berarti bisa aja saya sudah tutup, yang lain belum atau apa ya. Jadi kadang-kadang kita pikirkan Sunday Law masih mungkin kita ada kesempatan. Tapi sebenarnya sudah nggak ada untuk saya. Karena mungkin saya sudah duluan ditutup. Karena itu seal dengan mark itu kita nggak bisa lihat kan, itu Ellen White bilang ya. Jadi di saat pas ujian datang itu sebenarnya ya untuk terima seal of God atau mark of the beast itu kan di Christ Object Lesson bilang in crisis character reveal kan. Jadi di krisis itu, jadi sekarang saya punya karakter lagi dibentuk ini nih sekarang. Entah saya mau terima seal of God atau mark of the beast. Bukan Sunday Law sebenarnya. Sunday Law itu hanya reveal apa yang saya bikin selama ini. Istilahnya, kalau saya takut untuk berdiri kepada kebenaran, saya tidak ada rohnya, the spirit, buah-buah roh, itu sudah dimanifestasi sekarang, dan sekarang saya masih ada kesempatan. Tuhan, masih begini, gini. Inilah waktunya untuk memperbaiki gitu. Sunday Law hanya manifestasi yang sekarang gitu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Kalau enggak ada, boleh Wanda baca, Wan. Bisa ditranslate, Wan, bahasa Indonesia. Iya, Kak. Oke, coba. Oke. Apa kata dekri, Kak? Pengumuman ya? Undang-undang. Halo? Oh ya, undang-undang. Thank you. Undang-undang tidak dipaksakan kepada orang-orang yang buta. Setiap orang memiliki terang yang cukup untuk membuat keputusannya dengan intelligently, dengan tekun ya? Dengan intelijen, pemikiran yang... Pemikiran, orang punya pemikiran. Ya. Oke. Ya. Sabat akan menjadi pujian yang besar daripada kesetiaan. Karena ini adalah poin daripada kebenaran yang khusus
yang controverted, Yang orang yang tidak setuju ya. ya yang orang tidak setuju gitu. Ya, tunggu Wan. Jadi gini kan tadi bilang waktu decree keluar dia punya karakter akan terbentuk. Nah, terus itu decree ya ini waktu decree itu nggak orang-orang itu nggak akan buta-buta gitu untuk ada decree itu keluar. Putus. Jadi semua orang punya terang yang cukup untuk entah mau terima sabat. Ambil keputusan ya. Iya, ambil keputusan, Wan. Jadi everyone, coba Wanda lihat ya. Everyone itu terkecuali Wan yang akan tahu yang mana hari sabat itu menjadi satu tes, yang mana di hari sabat itulah yang menjadi tes karena hari sabat itulah yang di against di saat itu. Nah, terus Wan? Iya. Oke. Ketika ujian terakhir akan dibawa untuk ditanggungkan kepada setiap orang, kemudian garis pemisah ya akan ditarik antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak melayani Tuhan. Oke. Sampai situ, Wan. Coba ya kalian lihat. Oke, coba lihat ya. Waktu final test. Oke. Dan kemudian ada apa ini? Coba kalian ganti kata-katanya. Kemudian ada pemisahan antara mereka yang melayani Tuhan dan tidak. Waktu final test datang atau decree langsung ada dipisah apa ini? Nolong dan gandum. Thank you, Lei. Itu dia. Wow. Anda lihat kan? Dan of distinction atau garis pemisahan baru Wanda bisa bilang, oh ini tuh gandum, oh ini tuh lalang. Tapi harus ada final test, yaitu ada Sandelo decree. Wow, oke. Continue, Wan. Thank you. Oke. Sementara pemelihara dari sabat palsu di compliance apa ya, Kak? Sorry, memenuhi. Oh ya, memenuhi dengan hukum daripada suatu negara bertentangan dengan hukum keempat. Akan akan dikenali ya. Iya, acknowledgement. Iya. Akan dikenali oleh sekutu ya. Allegiance kepada suatu kekuatan yang bertentangan kepada Tuhan. Pemelihara sabat yang benar di dalam penurutan terhadap hukum Tuhan adalah bukti dari kesetiaan kepada Pencipta. Sementara kelas yang satu dengan menerima tanda dari penyerahan kepada kekuasaan duniawi, menerima tanda daripada binatang, dan yang lainnya akan memilih untuk mengambil bagian bersekutu dengan kekuasaan ilahi untuk menerima. Oh, sorry. Ya, Kak. Allegiance itu sebenarnya kesetiaan. Oh, iya, kesetiaan kepada kekuasaan keilahian untuk menerima meterai Tuhan. Oke. Iya. Jadi pada waktu, thank you ya, Wan. Iya, Kak. Jadi pada waktu ada decree keluar itu, waktu decree itu keluar, ada terbagi berapa? Ada dua kan? Dua. Orang yang melayani Tuhan selama ini, dan orang yang tidak melayani Tuhan selama ini. Jadi satu menerima tanda binatang, satu menerima meterai Tuhan. Dan disitulah terjadi perbedaan ya. Disitulah kita bisa lihat itu wheat dengan tares itu kelihatan di situ karena wheatnya itu sudah matang dan dia itu selama ini melayani Tuhan selama ini. Dan Sandelo itu hanya memanifestasikan dia
dia punya karakter selama ini. Jadi untuk orang semua juga ya, orang semua juga. Dan orang-orang di luar itu sebenarnya misalnya mereka melayani Tuhan, mereka turut akan hukum-hukum Tuhan, tapi hukum-hukum Tuhan yang mereka tahu sampai di saat itu gitu. Pada waktu hari Sabat muncul mereka hukum Tuhan yang mereka mungkin selama ini tidak tahu, tapi umat-umat Tuhan yang sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas kasih pekabaran yang mengenai hari Sabat, orang-orang akan menerima akan terang hari Sabat. Disitulah terjadi garis perpisahan antara yang melayani Tuhan dan yang tidak melayani Tuhan. Disitulah jadi perpisahan antara wheat dengan tares. Disitulah harvest, saudara. That's the end of close of probation. Nanti satu lagi kutipan ya, baru kalian akan lihat. Kita ada kasih 3 kutipan, kita baca di sini. Waktu pekabaran malaikat ketiga ditutup, tidak ada lagi mercy untuk memohon kepada orang-orang yang bersalah yang ada di bumi ini. People of God, umat-umat Tuhan sudah selesai dia punya pekerjaan. Jadi pada waktu the third angel's message close, jadi ini third angel's message kan kasih mengenai hari Sabat kan. Jadi sudah pas ditutup itu selesai pekabarannya, sudah nggak ada lagi mercy. Jadi istilahnya sudah tutup pintu. Karena umat-umat Tuhan sudah selesai dia punya pekerjaan. Mereka itu sudah menerima hujan akhir, itu refreshing ya dari hadapan Tuhan. Ini waktu hujan akhir ini yang kita lagi belajar waktu itu mengenai Wahyu 18 kan, mereka menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan sesudah itu mereka siap untuk trying hour before them. Trying hour itu yaitu time of trouble ya di hadapan mereka. Jadi ini sesudah Sandelo. Terus malaikat-malaikat dengan cepat naik turun ke surga. Malaikat-malaikat kembali dari surga mau kasih announce bahwa pekerjaannya sudah selesai. The final test, tes terakhir sudah dibawakan kepada dunia, dan orang yang membuktikan dirinya sendiri loyal lah, ini lagi loyal ya, setia kepada hukum-hukum Tuhan, sudah menerima tanda meterai Tuhan. Dan Yesus selesai dia punya intercession in the sanctuary above. Jadi kalian lihat di sini, Ellen White kasih dia punya peristiwa-peristiwa, apa yang terjadi secara berurutan. Jadi sesudah umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, mereka kasih pekabaran malaikat ketiga, dan sesudah itu mereka kasih pekabaran malaikat ketiga dan ada final test yaitu hari Sabat atau hari Minggu, dan sesudah final test itu selesai dan dia bilang apa? Tuhan Yesus selesai pekerjaannya di Ka'bah. Kita sudah tahu kan ini kita sudah tahu. Terus dia mengangkat tangannya dengan suara yang keras berkata, sudah selesai. Dan semua malaikat meletakkan mereka punya mahkota waktu dia mengumandangkan akan pengumuman yang bilang sudah selesai. Dan kemudian Ellen White kutip Wahyu 22 ayat 11, dia yang tidak adil tetap tidak benar. Dia yang jahat biarlah jahat, dia yang benar biarlah dia lebih benar, dialah terus benar, dan dia yang suci biarlah dia terus menjadi suci. Sama dengan kutipan di atas tadi, waktu the seal of God ada di dia punya dahi, karakternya tetap terus spotless for eternity. Ini dia sama. Terus langsung dia bilang, setiap kasus sudah ditentukan untuk hidup atau mati. Sekarang kita mau tanya sama Wanda. Kalau kasus sudah ditentukan hidup atau mati, itu apa artinya? Atau anybody? Kalau dia punya... Tutup pintu. Hah? Tutup pintu. Nah, itu dia, tutup pintu, Atau apa kata lain tutup pintuan di perumpamaan? Atau anybody? Apa kata lain tutup pintu? Atau sudah selesai dia punya probation? Apa kata lain?
Apa kata? Michael stand up. Betul itu Wan, tapi di perumpamaan yang orang lagi belajar. Satu kata bahasa Inggris. Apa kata yang Tuhan Yesus gunakan waktu Harvest. harvest? Thank you. Oh, oke. Harvest, that's right ya. Jadi saudara, kalau kita lihat itu harvest kapan, coba baca kutipan-kutipan Ellen White. Kapan itu harvest? The end of probationary time. Kapan sih sebenarnya orang punya probation time berakhir? Di sini yang orang ada the seal of God, okay? Ada decree, ada latter rain, ada trying out. Jadi ada dia punya subsequent event, ada dia punya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kapan itu tutup pintu, kapan Tuhan Yesus selesai pekerjaannya, kapan Yesus berdiri, kapan time of trouble, ada dia punya timeline ya. Dan kita sudah lihat tutup pintu itu akan terjadi kepada setiap manusia waktu dikasih final test. Pintu kasihan Tuhan gak akan tutup sebelum final test diberikan kepada kita. Sekarang saya mau ganti lagi pertanyaannya. Kalau kita bilang, kalau kita bilang, let's say dalam kita punya pelajaran yang kita sudah belajar selama ini. Mari kita reason together. Kalau kita bilang harvest di sini 9/11 2001. Dan ini harvest atau ini close of probation. Let me ask a question. Apa yang membuat sampai atau peristiwa apa atau kira-kira apa sih yang akan membuat ini di sini tutup pintu kalau di sini harvest di 9/11 2001? Saya mau tanya, kalau misalnya kita mengambil kesimpulan ya, di 9/11 2001 itu sudah harvest dan harus ada pemisahan antara wheat dengan tares. Ini kan yang kita belajar dulu toh, 2001 kan, 9/11 sudah harvest. Ada wheat dengan tares. Sedangkan yang kita belajar bahwa harvest itu the end of probationary time, dia punya tes untuk pintu kasihan saya ditutup itu waktu ada decree. Nah sekarang di 9/11 untuk menutup pintu, apa yang membuat untuk ini tutup pintu gitu? Saya mau tanya, apakah kalian ada jawaban? Apa kira-kira di 9/11 2001 yang membuat this is close of probation, ini udah harvest? Apa? Apa yang membuat kira-kira untuk, jadi ini sudah harvest harus pisah. Apa yang membuat, ngerti nggak ya pertanyaan? Karena yang membuat harvest itu kan ada decree, final test. Oke? Yang membuat orang punya pintu tertutup. Di 9/11 2001 apa yang membuat pintu tutup? Lali ada jawaban? Dion? Udah, enggak ada. Kak Lucy? Wanda? Kak Opin? Ya nggak ada, karena nggak ada final test di sini. You know, jadi karena nggak ada tes, final test yang membuat saya tutup pintu, berarti dengan kata lain 9/11 2001 belum harvest. Masih ada kesempatan. Dan pelajaran wheat and tares dengan harvest ini seirama sekali, seiring sekali, harmoni sekali dengan Wahyu 18, saudara-saudara. Sama, nggak ada dia punya beda. Karena apa? Tuhan, Nabi satu bicara ini Matius yang tulis, ini Wahyu Yohanes yang tulis, dan dua-duanya itu ketemu harmoni sama persis. Tutup pintunya Sunday Law, final testnya Sunday Law. With and tares, satu terima seal of God, satu mark of the beast, dimanifestasi Sunday Law. Jadi kita lihat itu semua itu harmoni gitu. Tapi kalau kita mau ambil kesimpulan yang lain, ini akan bertentangan. Kalau misalnya Wahyu 18 itu kita bilang sudah tutup pintu, harus memisahkan diri, kita akan dengan secara tidak langsung akan against perumpamaan yang Tuhan berikan mengenai wheat and tares.
Sudah lihat itu? Dan kalau kita bikin itu, terus orang present wheat and tares, akhirnya pelajaran wheat and tares ini akan jadi so complicated untuk mencocokkan saya punya idea yang mana di 9/11/2001 wheat and tares itu harus memisahkan diri. Oke? Jadi kayaknya saya nggak bisa teruskan menghabiskan dia punya kutipan mengenai wheat and tares. Nanti pelajaran berikut kita habiskan karena sudah dia punya waktu. Tapi sebelum kita berdoa tutup, kalian ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Tadi Dion ada tanya gandum dan sekamnya kapan anti? Boleh Dion secara spesifik gandum dan sekam kapan itu apa maksudnya? Apa Dion punya pertanyaan? Dipisahkankah atau bagaimana Dion? Iya, itu dipisahkan kapan mungkin kan Oh, ini. dipisahkan. Oh iya, kita sudah lihat kan dipisahkan pada waktu harvest, toh, pada waktu the end of probationary time, dan itu terjadinya pada waktu Sandelo, dan selama sebelum harvest itu terjadi, ini Tuhan bilang, oke, please jangan kalian berpikir ini saya yang bilang dari saya, enggak. Kalau kalian lihat ini nggak benar, yang kasih tahu yang mana gitu loh, yang benar itu yang mana, karena saya hanya kasih Alkitab dengan roh nubuat yang sudah ditulis begitu dan kita sudah semua baca sama-sama dan kalian lihat ya begitu adanya, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang, nggak dipermoy, dibelok sana sini, memang straight to the point, begitu ya begitu. Masa firman Tuhan sudah bilang A, kita mau bikin jalan-jalan supaya A jadi C, kan nggak bisa begitu. Kita yang harus menyesuaikan dengan apa firman Tuhan katakan, bukan firman Tuhan harus sesuai dengan saya punya pemikiran. Tidak seperti itu ya, karena saya Mungkin maksudnya ini kan lalang dan gandum kan waktu harvest itu undang-undang hari Minggu kan, itu mereka ya, dipisahkan di situ. ya. Kalau misalnya gandum dengan sekam, kapan kira-kira? Mungkin pengertiannya gandum, lalang, sekam sama atau beda, atau ada waktu yang berbeda antara pemisahan gandum dan sekam dengan pemisahan gandum dan lalang, ada perbedaan waktu atau gimana? Itu yang kan Gandum selama dengan ini. sekam, dengan gandum dan lalang, Li. Oh Iya, ya, iya. wheat and chaff. Well, inti dia punya inti adalah chaff itu kan kosong kan, Li, nggak ada isi toh? Iya nggak? Iya, iya. Chaff Iya. ampas, kosong nggak ada isi. Dalam perumpamaan ini yang kosong apa? Gandum. Lalang. Ya, jadi sebenarnya wheat and chaff. Dua-dua berbuah kan? Gandum juga berbuah sebenarnya. Gandum lalang juga berbuah kan? Gandum Tapi itu nggak ada isi kan, nggak ada kosong kan dia kan? Karena hanya lalang nggak ada apa-apa. Lalang itu kosong, nggak ada dia punya isi. Sedangkan wheat itu kenapa dia menunduk begini? Karena dia penuh dengan isi. Nah, chaff itu sebenarnya bagian dari tares yang mana dia nggak ada isinya. Chaff itu nggak ada isi, kosong itu chaff, nggak ada isinya. Jadi nggak ada, kalau misalnya kalian lihat dulu perumpamaan wheat dengan chaff, itu sebenarnya chaff itu melambangkan sesuatu yang kosong, nggak ada isinya itu. Kalau misalnya berarti ada penantian Kang nanti. Ya, gimana Dion? Berarti kalau sesuai yang gandum sama dengan lalang, ada 2 penampian, cuma 1 kali penampian berarti. Ya, karena harvestnya itu nanti waktu Sandelo, Dion. Harvestnya itu dia punya sabit di Sandelo. Karena mau di Sandelo kan sudah ada pisah, 1 galalang dengan gandum. Penampiannya itu dia punya untuk menentukan wheat dengan tares nanti itu, saya mau wheat atau tares, inilah dia punya waktu, saya wheat atau tares. Istilahnya inilah waktu probation yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saya mau bikin apa di waktu probation ini. Kalau Sandelo sudah wheat dengan tares, sudah nggak ada lagi kesempatan nanti waktu saya sudah terima meterai Tuhan atau tanda binatang.
Karena kan tadi dibilang waktu terima the seal of God, kita punya karakter akan tetap murni selama-lamanya. Itu kan tadi. Jadi sudah ada kesempatan, sekaranglah kesempatannya untuk saya mau jadi with atau tares, itu tergantung apa yang saya lakukan sekarang. Gimana Dion? Terima kasih, Anti. Oke, thank you Dion. Oke, ada lagi? Oke, kalau begitu nanti orang lanjut ya. Kita punya